Serie A secara resmi menggugat FIFA terkait Piala Dunia Antar Klub 2025. Pertarungan hukum terhadap Piala Dunia Antar Klub 2025 telah dimulai dengan sungguh-sungguh setelah serikat pemain FIFPro dan liga-liga top Eropa mengajukan keluhan terhadap FIFA. Keluhan semakin bertambah bahwa jadwal pertandingan sudah terlalu padat dan semakin parah dengan perluasan format Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. Yang terpenting, pengenalan format Piala Dunia Antar Klub yang baru mulai tahun 2025 berarti beberapa pemain hampir tidak akan mendapatkan waktu istirahat sama sekali di musim panas. Sekarang hampir segala lini sepak bola telah bersatu untuk mengambil tindakan. FIFPro bergabung dengan Liga-Liga Eropa yang mewakili 39 divisi termasuk Serie A dan Liga Premier, ditambah La Liga. Mereka mengajukan keluhan hukum kepada Komisi Eropa, yang oleh Direktur Kebijakan FIFPro Alexander Bielefeld disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan dimulai pada bulan Juni dengan tindakan hukum di Pengadilan Perdagangan Brussels yang menentang legalitas keputusan FIFA untuk secara sepihak menetapkan kalender pertandingan internasional dan, khususnya, keputusan untuk membuat dan menjadwalkan Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025. Turnamen tersebut akan berlangsung di Amerika Serikat dari tanggal 15 Juni hingga 13 Juli 2025, dengan Inter dan Juventus sebagai wakil dari Serie A. Serie A, seperti hampir semua liga Eropa lainnya, tidak menambah jumlah pertandingan dalam 20 tahun terakhir, kata CEO Lega Serie A Luigi De Siervo. Di sisi lain, FIFA dan UEFA terus meningkatkan dimensi kompetisi mereka, baik untuk klub maupun tim nasional, dan sekarang kita telah mencapai titik jenuh untuk daftar jadwal pertandingan. Masalah kelebihan pemain dengan jadwal pertandingan tidak disebabkan oleh kompetisi domestik, tetapi oleh FIFA dan UEFA. Gerak cepat, Inter Milan bisa rekrut Jonathan Tah pada Januari. Inter Milan dikabarkan bisa merekrut bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah pada jendela transfer Januari 2025 tanpa perlu menunggu hingga bursa transfer musim panas mendatang ketika ia tersedia sebagai free agent. Hal ini menurut Sport Mediaset via Kinternews, bahwa demi memenangkan persaingan, Nerazzurri bisa mencoba merekrut pemain berusia 28 tahun itu dengan biaya yang murah pada Januari daripada menunggu untuk merekrutnya secara cuma-cuma. Inter telah lama mengidentifikasi Tah sebagai peluang transfer gratis yang sangat menarik untuk musim panas mendatang. Kecenderungan Nerazzurri untuk mencari peluang seperti itu bukanlah rahasia besar. Dan Tah bukan hanya pemain top yang mendekati akhir kontraknya. Ia juga merupakan tipe pemain yang dibutuhkan Inter sebagai pengganti jangka panjang untuk beberapa bek veteran utama. Nerazzurri harus segera berpisah dengan bek berpengalaman Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi, dan Tah akan menjadi kemungkinan yang menarik untuk peran ini. Pemain Jerman ini memiliki pengalaman bermain di jantung pertahanan 3 bek bersama Leverkusen. Ia adalah bek yang tangguh secara fisik dengan keterampilan menjaga lawan yang sangat baik. Prospek ketersediaan Tah dengan status bebas transfer telah menarik minat sejumlah klub di seluruh Eropa. Klub-klub seperti Bayern Munchen dan Liverpool termasuk di antara tim-tim yang tertarik merekrut pemain Jerman ini. Dan Inter sangat menyadari adanya persaingan yang muncul untuk mendapatkan tanda tangan Tah, namun, hal itu dapat mendorong Inter untuk bergerak lebih awal. Nerazzurri dapat mencoba merekrut Tah pada bursa transfer Januari, itu akan membutuhkan biaya. Namun, biaya itu tidak akan terlalu besar jika Leverkusen ingin menguangkannya, mengingat situasi kontrak Tah. Ini akan memungkinkan Inter untuk mengungguli klub-klub besar lainnya yang juga mengincar pemain berusia 28 tahun itu. Agen Bastoni tegaskan tak ada kemungkinan Bastoni hengkang dari Inter Milan. Agen menegaskan bahwa Alessandro Bastoni benar-benar menutup pintu terhadap gagasan untuk meninggalkan Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan Tutto Mercato Web, agen Bastoni, Tullio Tinti dengan tegas membantah adanya masalah bagi Bastoni di Inter, seraya menekankan kecintaan sang pemain terhadap Nerazzurri. Bastoni merupakan salah satu pemain kunci Inter Milan. Pemain internasional Italia tersebut semakin berkembang selama 6 musimnya di klub. Di bawah asuhan Inzaghi, Bastoni terus bersinar. Pelatih telah memberi mantan bek Atalanta dan Parma itu lebih banyak kebebasan sekaligus tanggung jawab, meski bermain sebagai bek. Bastoni memberikan kontribusi besar bagi serangan Inter. Namun, hal itu tidak mengurangi kemampuannya bertahan di area penalti sendiri, aspek yang terus ditingkatkannya. Kualitas penampilan Bastoni membuat minat transfer kepadanya terus meningkat. PSG dan Juventus telah mengincar pemain internasional Italia itu, begitu pula Real Madrid dan Bayern Munchen, dan dari Liga Primer Inggris, seperti Manchester City dan Tottenham Hotspur termasuk di antara tim yang telah mengajukan tawaran. Namun, agen mengatakan bahwa Bastoni adalah seorang interista yang hebat, ia benar-benar bahagia di tempatnya sekarang. Tidak ada masalah saat ini, ujar sang agen, Tinti, tidak ada kemungkinan baginya untuk meninggalkan Inter. Kami memperpanjang kontraknya 1,5 tahun yang lalu, dan ia sangat bahagia di Inter. Ia juga bisa menang di Eropa, prediksi Tinti. Karena Inter adalah tim yang sangat kompetitif, dan hal yang sama berlaku untuk tim nasional. AC Milan kehilangan momentum usai kemenangan Derby Milan.
AC Milan tampaknya telah menyia-nyiakan dampak positif dari kemenangan di Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Menurut jurnalis Sky, Pepe Di Stefano, meskipun sempat mencuri perhatian dengan mengakhiri 6 kekalahan beruntun melawan rival sekota, kekalahan beruntun setelahnya kembali mengungkapkan keraguan terhadap performa Rossoneri. Milan berhasil mencatat kemenangan 2-1 atas Inter Milan bulan lalu berkat gol dari Christian Pulisic dan Matteo Gabbia. Hasil ini sempat memberikan harapan besar bagi skuad Paulo Fonseca, terutama setelah kemenangan 3-0 atas Lecce. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Setelah kemenangan penting tersebut, Milan justru terpuruk dalam 2 pertandingan berikutnya. Kekalahan dari Bayer Leverkusen di Liga Champions dan Fiorentina di Serie A membuat segalanya tampak kembali suram. Kondisi ini menciptakan keraguan baru, seolah momentum yang telah dibangun dengan kemenangan derby menguap begitu saja. Pepe Di Stefano menyebut bahwa hasil buruk ini memperlihatkan betapa rapuhnya atmosfer di sekitar Milan saat ini. Ia menyoroti bahwa meski grup Liga Champions Milan termasuk sulit, dengan menghadapi Liverpool, Leverkusen, dan perjalanan berat ke Madrid, AC Milan seharusnya bisa tampil lebih baik. Selain hasil buruk di lapangan, Rossoneri juga menghadapi masalah internal seperti insiden dengan Theo Hernandez dan Rafael Leao di Roma serta kegagalan penalti di laga melawan Fiorentina. Semua ini memperburuk suasana, membuat Milan seakan tidak bisa mendapatkan ketenangan. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti Rossoneri di bulan mendatang. Jika tidak ada perbaikan, Milana bisa kembali kehilangan posisi di puncak kompetisi. Torino incar Arnautovic pada Januari sebagai pengganti Duvan Zapata. Torino dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Inter Milan, Marco Arnautovic sebagai pengganti Duvan Zapata yang mengalami cedera serius. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset via Kinternews, bahwa mantan penyerang West Ham United itu masuk dalam daftar target Granata untuk bursa transfer Januari mendatang. Torino sedang terpuruk akibat cedera serius yang dialami kapten mereka, Zapata. Pemain Kolombia itu mengalami cedera saat pertandingan terakhir Granata sebelum jeda internasional melawan Inter. Zapata mengalami robekan ACL. Ia termasuk di antara banyak pemain papan atas yang mengalami cedera serupa dalam beberapa minggu terakhir. Cedera itu memaksa Zapata absen selama sebagian besar atau bahkan seluruh sisa musim ini, itu tentu menjadi masalah bagi Torino. Zapata adalah kapten Granata, yang telah menjadi sumber gol reguler sejak kedatangannya pada musim panas lalu. Selain mencetak gol, pemain Kolombia itu juga memberi tim kehadiran yang berpengalaman. Satu hal yang jelas adalah Torino ingin merekrut seorang striker sebagai pengganti Zapata. Dan menurut Mediaset, salah satu kandidat utama untuk menggantikan Zapata pada bulan Januari adalah striker Inter, Arnautovic. Pemain berusia 35 tahun itu adalah striker veteran dengan kehadiran fisik yang juga kuat seperti Zapata. Arnautovic telah membuktikan dirinya di Bologna dan Inter. Masih harus dilihat apakah Inter akan mendengarkan tawaran untuk pemain Austria itu. Jika Inter mempertimbangkan tawaran untuk pemain Austria itu, maka gajinya bisa menjadi masalah bagi Torino. Davide Calabria berpotensi tinggalkan AC Milan akhir musim ini. Davide Calabria, kapten AC Milan, dilaporkan semakin dekat untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Laporan tersebut diungkapkan oleh jurnalis Nicolos Kira, yang menyoroti ketidakpastian masa depan bek kanan berusia 27 tahun tersebut. Meskipun Calabria telah menjadi pemain inti di skuad Milan dan menjabat sebagai kapten, situasi kontraknya masih belum jelas. Negosiasi terkait perpanjangan kontrak kabarnya sudah mandek selama beberapa bulan, dan hingga saat ini, manajemen klub tidak menempatkan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas. Selain itu, perekrutan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas lalu telah mengubah posisi Calabria di hierarki bek kanan. Ia kini dianggap sebagai pemain cadangan, setelah sebelumnya menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Situasi ini diperparah oleh cedera yang dialaminya musim ini, yang membuatnya diperkirakan absen pada laga melawan Udinese. Jika benar-benar hengkang dari Milan, salah satu klub yang dilaporkan tertarik pada Calabria adalah Galatasaray. Klub Turki tersebut sudah dikaitkan dengan bek asal Italia itu selama musim panas, dan laporan terbaru menunjukkan mereka bisa saja kembali mengajukan tawaran. Mengingat status bebas transfernya, Calabria dapat menjadi incaran banyak klub yang membutuhkan bek kanan berpengalaman. Masa depan Davide Calabria di AC Milan masih belum jelas. Apakah ia akan tetap bertahan sebagai bagian dari Rossoneri atau mencari petualangan baru di luar Italia? Semuanya tergantung pada perkembangan negosiasi kontraknya dalam beberapa bulan mendatang. Ada tawaran tim Inggris untuk Aslani, Inter sudah miliki nama pengganti. Kekecewaan atas performa Christian Aslani tidak hanya dirasakan oleh para penggemar Inter, tetapi juga para manajemen klub. Meskipun gelandang Albania ini baru saja memperpanjang kontraknya bersama Inter, bukan berarti ia dalam posisi yang aman akan tetap berada di klub. Faktanya musim panas lalu ada tawaran dari klub Liga Primer Inggris untuknya. Namun saat itu tidak dipertimbangkan karena klub masih menaruh harapan kepadanya. Tetapi sekarang melihat penampilan Aslani yang tidak berkembang membuat manajemen Nerazzurri berpikir untuk melepasnya setelah meski ia langsung dimentori oleh Marcelo Brozovic dan Hakan Çalhanoğlu. Inter telah memiliki nama pengganti Aslani. Dia adalah gelandang Hellas Verona berusia 20 tahun, Reda Blahiane,
Tim pemantau bakat Inter dengan sangat cermat mengamati situasi dan permainan pemuda asal Maroko ini. Perlu dipahami juga angka penandatanganan Blahiane tidak akan lebih dari 5 juta euro. Ditambah angka gajinya yang masih sangat kecil akan sangat menyenangkan manajemen Nerazzurri.